Mereka itu ikut ekskul di sana dan terjadi sesuatu juga. Mereka saat itu menjelajah hutan kan, disuruh sama guru-gurunya kayak gitu. Terus mereka itu ada salah satunya itu pingsan, dan pingsan itu kesurupan. Terus kesurupannya itu nggak sadar itu sampai harus terpaksa dipulangkan ke rumahnya kayak gitu, karena dia itu saking nggak bisa disadarkan kayak gitu. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku ingin bercerita sedikit tentang kalian, yaitu tentang cerita tentang legenda-legenda yang ada di Sambas dan itu di tempatku ya. Aku tuh nggak bisa tidur malam ini, jadi sebelum tidur aku tuh mau berdongeng dulu sedikit. Jadi nggak ada yang dongengin, jadi aku aja yang dongengin kalian malam ini gitu. Biar aku tuh bisa tidur dengan nyenyak. Ceritanya aku ini ingin membahas tentang misteri di balik bukit makamnya Daranandung Bujang Nadi. Mungkin kalian udah pernah mendengar tentang cerita legenda-legenda ini ya. Mungkin bukan dari di antara kalian, mungkin hampir semuanya itu pernah dengar tentang legenda ini. Tapi kita akan membahas misteri-misteri yang terjadi di sana. Oke? Sebelum kalian nonton channel ini, subscribe dulu channel aku dan bunyikan loncengnya dan tekan like kalau kalian suka, dan kalian boleh komentar di bawah apa saja terserah dan aku akan terima dengan senang hati dan lapang dada. Oke, dan begini ceritanya. Untuk kalian pasti, terutama orang Sambas ya, pasti tahu kan tentang legenda Bujang Nadi Daranandung itu gimana. Mungkin ya semuanya kalian pasti tahu, aku yakin semuanya pasti tahu tentang cerita-cerita ini. Entah itu yang dengar dari nenek-neneknya, emaknya, kayak siapa, atau ngelihat di YouTube atau di mana-mana, mungkin kalian udah pernah dengar cerita ini. Tapi kita akan membahasnya lagi sekarang. Bujang Nadi dan Daranandung, menurut cerita dan menurut legenda di sana, mereka itu berdua itu meninggal dalam keadaan dikubur hidup-hidup oleh ayah kandungnya sendiri. Ayahnya itu bernama Tan Unggal, kalau nggak salah sih namanya itu Tan Unggal. Dan konon ceritanya Tan Unggal itu jadi raja itu kayak bisa dibilang kejam kali ya, kejam bisa juga sih. Dia gimana ya ceritanya, dia itu agak kejam sampai dia itu aku dengar dari ceritanya itu dia tuh dulu tuh suka menindas rakyat kecil kayak gitu. Untuk pertanyaan, mengapa mereka dibunuh atau dikubur hidup-hidup gitu kan, pasti yang lain itu penasaran. Bagi yang belum tahu itu pasti bertanya, Kak, kenapa mereka itu dikubur hidup-hidup, emang salah mereka apa? Nah, ini kita jelaskan apa kesalahpahaman yang terjadi sampai mereka itu dikubur hidup-hidup. Gini, bermula dari kakak beradik itu bertukar pendapat atau bertukar pikiran lah ya, atau dia sharing lah ya, ke yang si adik ini sharing ke abang, dan si abang tuh sharing ke adik gitu. Dan si adik ini bertanya kepada si abang, dia bertanya kayak gini, abang, misalnya kan, kalau abang nanti mau mencari istri itu seperti apa? Si Daranandung bertanya kepada si abang. Terus si Bujang Nadi menjawab, si adik si Daranandung menjawab kayak gini, ya aku tuh mau cari perempuan itu yang mirip seperti kamu kayak gitu. Dia tuh bilang tuh ingin mencari sosok seorang istri itu kayak adiknya sendiri, dan wajahnya itu kayak adiknya sendiri. Pokoknya dia itu mau menikah yang mirip dengan adiknya sendiri kayak gitu. Ya maklum lah ya, dia kan masih kecil-kecil jadi masih belum paham kayak gitu. Jadi karena sang adik ini cantik, jadi dia itu pengennya itu dapat perempuan yang cantik kayak adiknya gitu. Terus si adik malah ditanya balik lagi sama si abang. Terus si abang bertanya gini sama si adik, kalau kamu pengen cari suami tuh yang kayak gimana? Lalu si Daranandung ini menjawab juga pertanyaan si abang si Bujang Nadi itu. Dia menjawab ingin mencari laki-laki yang sama seperti si abang.
yang wajahnya setampan abang. Dia bilang kayak gitu, dia mau itu laki-laki setampan abang yang wajahnya mirip seperti abang. Pengawal di luar mendengar percakapan-percakapan mereka itu dan melaporkan kejadian ini ke sang ayah. Dilaporkanlah ini semua, dan waktu sang tuan unggal itu mendengar anak-anaknya berbicara seperti itu, dan dia berpikir itu anak-anaknya itu saling jatuh cinta gitu, saling pengen mau nikah satu darah gitu kan, nggak boleh ya. Terus dia itu murka dan sangat marah. Saat itulah si tuan unggal itu ingin menguburkan anaknya kedua-duanya itu di bukit seberang sana, dan mereka itu dihantar di sana, digalikan di atas bukit sana, digalikan lubang yang cukup besar lah ya, besar nih, bukan kayak kuburan kayak kita tuh yang waktu meninggal tuh, bukan. Itu kuburan itu besar banget. Di sana itu ada ruangan, dan dimasukkan di sana, dikasih peti, dan petinya itu peti emas loh, bayangkan peti emas. Lalu mereka berdua itu dikubur, dan masing-masing dibawakan itu kayak yang si Bujang Nadi itu dibawakan ayam jantan miliknya yang waktu dikasih ayahnya, dan si Daranandong ini dibawakan alat tenunnya, dimasukkan di dalam kuburan itu. Lubang udara itu kayak bambu aja sih yang dikasih gitu, dikasih bambu biar ada suara gitu. Nanti untuk memastikan mereka masih hidup atau enggak itu ya, ini ceritanya ayam itu setiap pagi itu, setiap subuh itu selalu berkokok dalam beberapa hari, mungkin kalau nggak salah sih selama 7 hari itu ayam terus berkokok setiap subuh, dan alat tenun pun selalu berbunyi kayak gitu. Dan itu tandanya mereka masih beraktivitas di dalam kuburan di bawah tanah itu. Mereka di dalam kuburan sana pun juga dikasih juga kayak buah-buahan untuk mereka bertahan kalau kelaparan gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, menurut aku sih ini tuh hanya kesalahpahaman aja, sampai sang ayah itu berpikir yang belum tentu benar kayak gitu. Dia tuh belum mendengarkan penjelasan anak-anaknya, langsung aja berpikir bahwa gini. Padahal tuh kalau menurut cerita lah ya, setelah aku ngelihat itu, kalaupun aku baca gitu ya, aku simak lagi, itu semua tuh salah paham gitu. Bukan mereka jatuh cinta, tapi mereka itu hanya berdiskusi untuk mencari pasangan yang tampannya dan yang cantiknya seperti abang dan adik ini kan. Ya iyalah ya, kadang-kadang itu kita itu suka bersilat lidah gitu, kita ngomongnya apa didengarnya apa gitu ya. Jadi kebanyakan itu salah paham. Tapi kejamnya lagi, kok dikubur hidup-hidup gitu ya, ngeri kok. 7 hari itu ayam itu kan udah nggak lagi berkokok, dan mesin tenunnya juga nggak lagi dimainkan, dan si tuan unggal ini juga udah tahu kalau anaknya itu udah meninggal di dalam sana, dan kuburan itu menjadi sejarah. Waktu itu juga ada cerita dari penduduk di sana itu kan, peti-petinya itu kan dilapisi emas ya. Waktu selang sudah berganti tahun, kalian tahu nggak sih waktu perang-perang zaman dulu, waktu Belanda masih menjelajahi tempat kita gitu. Jadi Belanda di sana pernah mencoba ingin menggali kuburan itu untuk mengambil, Belanda itu ingin membongkar kuburannya dan ingin mengambil peti yang berlapis emas itu. Tapi sayangnya nggak bisa, karena katanya itu ada keluar petir yang menyambar, jadi di sana itu kuburan itu nggak bisa dibongkar kayak gitu. Jadi sampai beberapa kali mencoba kayak menggali kuburan itu, Belanda itu nggak dapat, dan bahkan ada prajurit Belanda itu yang tewas di sana gitu, secara misteri kayak gitulah. Setelah kejadian Belanda itu yang ingin mengambil peti emas itu, dan waktu terus berlalu lagi. Sekitar tahun 2017 kalau nggak salah itu ada anak-anak murid ikut pramuka di sana. Mereka itu kemah di sana. Mereka itu ikut ekskul di sana, dan terjadi sesuatu juga. Mereka saat itu menjelajah hutan kan, disuruh sama guru-gurunya kayak gitu. Terus mereka itu ada salah satunya itu pingsan, dan pingsan itu kesurupan.
kesurupan. Terus kesurupannya itu nggak sadar-sadar itu sampai harus terpaksa dipulangkan ke rumahnya kayak gitu, karena dia itu saking nggak bisa disadarkan kayak gitu. Terus murid itu dalam kesurupan dia itu berbicara kayak gini, jangan kotori tempatku, dia bilang kayak gitu. Terus menurut penduduk di sana, makam itu ataupun bukit itu dijadikan tuh kayak hampir nggak semua sih, tapi ada beberapa orang itu berbuat syirik di sana. Itu kan itu makam-makam keramat, jadi dibuatlah itu tempat kayak tempat syirik kayak gitu, ataupun mereka itu melakukan hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Ya gimana ya, gimana sih, kebanyakan sekarang tempat wisata itu dijadikan tempat yang nggak baik gitu ya, kasihan lah. Jangankan penunggunya gitu ya, kita aja ya, kalau rumah kita dikotori gitu, dikotori orang, siapa sih yang nggak marah gitu loh, ya pasti marah lah. Jadi si sang mungkin penunggu ini menyampaikan itu melalui murid itu gitu, dan merasuki tubuh murid itu adalah katanya sih itu darah nandung. Tapi herannya itu dia itu akan keluar setelah diberi darah ayam kampung. Dia itu pengen makan ayam kampung itu, darahnya yang dimakannya, bukan ayamnya, darahnya. Bayangin gak sih? Tapi kalau orang kesurupan sih bisa jadi ya. Aku juga ya dengar aja sih, dengar dari penduduk di sana kayak gitu ceritanya. Setelah dikasih kayak darah buah gitu, dia tuh bisa, alhamdulillah bisa sembuh, bisa keluarlah itu jinnya ya. Dan selang waktu berlalu lagi, kejadian ini terus berlanjut ketika salah satu orang gitu, siapapun ya, kadang ada ya dari mereka yang cerita lah ya, kalau temen aku pernah cerita juga, setiap kalau pengen pergi melihat makam itu rasanya itu merinding kayak gitu, kayak gimana gitu ya. Bahkan ya kemarin ada salah satu temen aku juga, dan aku nggak sebutin namanya, juga pernah pergi ke sana itu katanya itu merasa diikutin sesuatu. Dan ternyata baru kami tahu tahu bahwa kalau kita pergi ke sana itu nggak boleh dalam keadaan haid gitu. Kita itu harus suci lah ya, harus bersih, karena kita kan tahu sendiri kalau orang haid itu paling rentan didekati jin atau makhluk gaib kayak gitu. Jadi kalau pesan dari aku buat kalian itu ya, siapapun, buat semuanya, jagalah alam kita, cintailah apapun itu, seperti hutan ataupun tempat wisata zaman-zaman dulu tuh janganlah dijadikan tempat-tempat yang nggak baik. Seperti kuburan keramat itu kebanyakan orang kan minta nomor lah, minta apalah untuk kaya, padahal itu nggak boleh. Kita itu punya Tuhan kan, kita nggak boleh syirik kayak gitu. Oke, makasih. Ini sekian saja video aku malam ini, dan aku seneng banget udah cerita-cerita ke kalian, dan aku akan terus bikin cerita-cerita yang lebih menarik tentang yang zaman-zaman dulu kayak gitulah ya. Kita akan berdongeng, bercerita ke semuanya gitu. Jadi makasih juga yang untuk kalian yang udah subscribe aku kemarin. Sekarang aku tuh lebih semangat banget untuk bikin video-videonya ya. Makasih, terus subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya, dan kalian boleh tekan like kalau kalian suka, dan boleh komentar di bawah kalau nggak suka pun nggak apa-apa gitu, tekan aja. Oke, selamat malam dan sampai jumpa di channel berikutnya. Dadah.